Welcome back para kontolero yang budiman. Hari ini kita akan bahas sebuah aksi perampokan internasional yang dilakukan secara profesional dan di luar nurul para koruptor Indo. Nah, jika pada sequel pertama mereka berhasil merampok bank tanpa pihak bank merasa kehilangan uang, maka pada sequel kedua ini mereka akan merampok bapak kalian. A few moments later. Malam itu, tepatnya di Bandara Internasional Antwerp, Belgia, seorang pramugari cantik nampak tergesa-gesa memasuki kamarnya. Sebuah laptop, tablet, kamera pemantau, dan peralatan komunikasi lainnya saling terkoneksi di sana. Terkonfirmasi pramugari tersebut bernama Cleopatra, mantan gue yang sedang berkomunikasi dengan beberapa orang yang jelas bukan orang biasa. Dan beberapa saat kemudian, aroma sabotase begitu kental di sini, bos. Mobil polisi ini melaju ke arah hanggar 4 pesawat kargo Salah 114. Para polisi berperalatan taktis ini kemudian keluar dan semua petugas bandara ditodong, diikat, pilot dan co-pilot dibikin tunduk. Jelasnya ini bukan polisi tapi perampok. Benar saja, brankas pesawat dibobol. Cleopatra yang mengetahui kedatangan polisi asli segera memberikan kode bahaya kepada para perampok yang tiba-tiba panik. Beruntung, oh my god, rupanya ini sindikat perampokan internasional pimpinan si otak cerdas Fraulein. Sebagai driver super handal dalam aksi berbahaya, Fraulein dan timnya tak terkejar dan kembali masuk ke mobil kontainer lalu gas. Cleopatra pun lega dan bergegas menghilang. Sementara Nick yang berada di Los Angeles tengah kencing dalam kondisi frustrasi ditinggal cerai istrinya. Loh, kok gue tahu? Lah, gue kan selingkuhan istrinya. Hehehe. Nah, setelah itu ia dikejutkan dengan berita perampokan berlian pada pesawat kargo yang baru saja tiba dari Johannesburg, Afrika Selatan. Nah, sementara Fraulein malamnya merampok di Belgia, paginya udah tiba di Prancis untuk mengatur rencana baru. Yaitu Fraulein akan nyamar jadi seorang Prancis keturunan Pantai Gading yang bernama Jean-Jacques Diallo. Dan ini hotel tempat ia nginap. Bagus, aman, dekat banget dengan World Diamond Center alias WDZ. Pusat jual beli berlian terbesar di Nice yang bisa ia pantau setiap waktu untuk dijadikan target perampokan berikutnya. Back to LA, bos. Di mana Nick sang kontolero membawa seorang wanita yang dikenal dekat dengan Fraulein ke dalam kontainer. Apakah mereka akan berkembang biak di sana? Rupanya ia hanya ingin menggali informasi lebih dalam tentang di mana Fraulein menyimpan uang curiannya. Dan dengan kesepakatan $7 juta jika berhasil, maka wanita ini langsung bilang, "Yo, back again ke Prancis," di mana Fraulein tengah diperkenalkan dengan Khava yang akan jadi partnernya untuk menjadi bagian dari WDZ. Nah, setelah melewati ketatnya pemeriksaan, Fraulein dan Khava kemudian menuju ke WDZ. Namun di sepanjang perjalanan, mata si Fraulein seperti mau meninggal perhatikan posisi CCTV. Nah, sampailah Fraulein di hadapan manusia paling loyal di bumi bernama concierge. Fraulein akhirnya diterima berkantor di WDZ. Namun sayang, keinginan Fraulein untuk menyewa sebuah kotak brankas ditolak sebab tak ada yang kosong. Puyeng jadinya. Mau mencuri di sana malah nggak bisa masuk brankas. Nah, kita berpindah ke Sardinia, Ulasai, Italia. Tepatnya di sebuah rumah tua, seorang buronan tua pula bernama Octopus dikejutkan dengan berita perampokan berliannya di Bandara Antwerp. Dan terdeteksi melalui GPS seseorang ingin menjualnya di WDZ. Cari orangnya dan ambil barangnya. Kita kembali ke Prancis melihat apa yang sedang dilakukan oleh Fraulein dan tim barunya yang sedang merencanakan perampokan berlian di WDZ yang senilai 850 juta euro. Oh god, terlalu sedikit bosku. Sementara Nick baru saja tiba di Nice, tapi udah langsung ke markas kepolisian Prancis untuk validasi data dan sebuah CCTV di area WDZ.
Dan saat video itu menampilkan wajah Fraulein, Nick langsung... Nah, malamnya Fraulein yang baru pulang pesta dibikin takajul terbaik dengan kehadiran Nick yang sedang makan dengan santai di rumahnya. Mereka hampir... Nick yang mengetahui ini bukan wilayah yuridiksinya, akhirnya berbalik mengajak kerjasama untuk merampok WDC. Nah, si Fraulein yang mengira Nick telah dipecat dari kepolisian, ya setuju-setuju aja, bahkan ia memperkenalkannya dengan Cleopatra mantan gue. Singkat cerita, Nick dibawa ke markas dan di sana Fraulein mulai menjelaskan bagaimana memanfaatkan jeda antar waktu dari 117 CCTV dikirim ke 10 monitor pemantau WDC. Dan inilah persiapan cerdas mereka. Nah, besoknya, Nick yang menyamar sebagai bodyguard Fraulein akhirnya diminta bersama-sama Khava dan concierge ke kotak berangkas untuk menyimpan barang milik Fraulein yang dititip di kotak berangkas milik Khava. Sementara jas yang dipakai Nick telah dipenuhi dengan kamera pemantau yang terus merekam setiap sisi di sana. Malamnya, Cleopatra yang sedang memantau keadaan sekitar WDC memastikan kepergian concierge. Tim mulai bersiap dengan peralatan dan persenjataan lengkap. Nah, rupanya si concierge ini pergi menonton bola bareng Khava di warkop yang dipenuhi atribut klub Nice, klub kesayangan mantan kades gue. Oke, kita kembali ke Nick dan kawan-kawan yang telah siap beraksi dengan Porsche putih mereka meluncur. Tak lupa mereka bangun komunikasi yang intens dengan Cleopatra sang pemandu online yang berada di anjungan pemantau. Dan setelah mendekati palang pintu parkiran, oh my god, dari tangga darurat mereka mulai bergerak naik ke lantai atap bangunan yang bersebelahan langsung dengan WDC. Dan inilah tutorial cara merampok yang cerdas. Setelah semua berhasil berpindah gedung, tiba-tiba saatnya para perampok profesional ini mulai merangsek masuk. Dengan petunjuk dari Cleopatra mantan gue yang memantau langsung kondisi tiap kamera dari laptop yang juga terkoneksi ke handphone milik Nick. Dan setiap tanda hijau mereka harus bergerak cepat. Jika terlambat hingga gambar sisi bangunan menjadi merah, maka mereka akan terpantau di CCTV. Nah, yang paling sulit adalah mereka harus menuruni lantai bawah dengan menggunakan tali sementara mereka dikejar waktu, bos. Ini bisa cilaka, bos, karena mereka hanya punya 80 detik. Satu persatu mulai turun hingga waktu tersisa 10 detik dan... Nah, langkah selanjutnya mereka harus menggunakan jubah penghilang hingga mereka kemudian berada tepat di depan pintu brankas. Dan dengan peralatan lengkap, kunci brankas direset habis dan hasilnya satu persatu kotak brankas dicongkel, diperiksa kehamilannya. Namun celakanya mereka tak menemukan di mana berlian sebesar biji zakar itu. Sementara di luar sana, concierge yang udah bete dengan permainan Nice akhirnya kembali ke WDC dan menuju ke ruang brankas. Nah, sekarang mau mati atau hidup, mereka harus manjat lorong lift hingga ke lantai atas sebelum zona hijau berganti merah. Dan lebih celakanya, setelah berada di atas mereka hanya punya 20 detik. Beruntung, sangat beruntung, bos. Mereka akhirnya mencapai lantai atap dan siap menghilang. Mereka mulai bergegas, bergerak, memanjat, meluncur, dan berpindah gedung secara hati-hati seperti orang nahan kentut di tengah banyak orang, bos. Hingga tersisa Nick dan tiba-tiba... Oh my god, musibah. Security check, stop nonton bola atau sepertinya kita kedatangan tamu. Sementara Nick ente kalau seng kuat, ente jadi bubur di bawah. Ayo cepat lempar rangsel dan bersembunyi ala koruptor Konoha. Semua pintu ditutup dan monitor standby. Nick, saatnya ente hadapi masalah sendiri. Beruntung security yang naik ke atas tak menemukan apa-apa.
Sementara Fraulein dan lainnya menuju ke parkiran, namun tidak dengan Nick. Ia malah secara tak sengaja berpapasan. Hands off weapon. Tembakan tersebut memicu alarm. Suasana makin runyam, beruntung Nick segera keluar jendela dan... Mereka segera menghilang ke posisi Cleopatra. Plat dan stiker putih dicabut and go. Mereka kembali keluar bersama Porsche hitam dengan mulus. Sementara konsierge dan para security hampir orgasme pingsan di sana, mati akal melihat isi brankas yang berantakan. Tapi apa boleh buat, Fraulein dan tim menghilang jauh hingga ke sebuah terowongan. Dan tiba-tiba sebuah mobil mulai mendekati mereka. Tak ada jalan lain di sini, bos. Mereka harus siap adu mekanik dengan orang-orang ini dan pesta hujan tembakan pun dimulai. Ternyata mereka dikejar oleh Marco dan Foki yang telah berkoloni dengan anak buah oktopus. Kecepatan meningkat sejalan dengan berondongan timah panas, menghadirkan tontonan balapan paling keren sejagat, dan yang paling top adalah ketika Fraulein secara tiba-tiba berbalik. Oh my god, sayang sekali Nick tertembak. Kabar baiknya mereka berhasil keluar dari terowongan, namun kejar-kejaran seperti setan masih terjadi di Kelok 9 menuju puncak. Intensitas tembakan tidak menurun hingga Nick berhasil menghantam driver dan... Tak berselang lama Porsche hitam mereka pun terkena tembakan pada ban. Beruntung mereka tidak meluncur bebas ke jurang. Tak berdaya, tak ada jalan dan pertolongan. Marco dan Fouk makin mendekat dan tiba-tiba... Oh my god. Rupanya mereka adalah anak buah buronan tua oktopus yang datang mengambil barang mereka, bos. Beberapa hari kemudian, tepatnya di Cinque Terre, Italia, Fraulein dan seluruh kroninya berkumpul untuk pembagian hasil rampok. Suasana dan bahagia itu tiba-tiba berbalik. Oh my god, memang benar. Harimau tak dapat merubah belangnya. Nick menjadi pengkhianat yang menjebak mereka dengan cara bekerja sama dengan polisi Prancis. Beberapa bulan kemudian, Nick bertemu dengan Fraulein di penjara dan sebelum pulang, ia cuma berpesan. Dan setelah itu, Fraulein harus berpindah ke penjara lain. Dan saat dalam perjalanan, tiba-tiba... Oh my god, mereka ternyata mendarat di rumah buronan tua yang katanya sangat ingin bertemu dengan Fraulein. Dan dalam pertemuan itu, si tua ini dengan senang hati mengajak Fraulein untuk bekerja sama. Oke, terima kasih bos untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.